Kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada pagi hari ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam kegiatan siaran Sapa Pagi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta di edisi Kamis 3 Juli 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Haji Nadif SAG MSI, yang pada hari ini berada di Nonohudan ya Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Yang terhormat Ibu narasumber kita Ibu Hajah Elva Suraya, SPD, MPDI, MPD ya, double gelarnya. Selamat pagi Ibu Elva. Pagi. Iya, yang cantik jelita tentunya. Yang segar. Baik, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha beserta Bapak Ibu Kepala Seksi Penyelenggara, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Madrasah, Bapak-Bapak Kepala KUA, Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, serta adik-adik mahasiswa magang di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Kepada Mas Untung, disilahkan. Bapak Ibu semuanya, tentunya saya lupa menyapa Kepala KUA ya, Bu, karena Satker unit kita itu ada KUA juga ya. Dan semoga teman-teman Bapak Ibu Bapak Ibu, teman-teman di KUA sudah bergabung dengan kita tentunya, karena kegiatan siaran Sapa Pagi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali di Kamis kedua dan keempat. Karena ini bulan lalu kita cuma 1 kali Bu Elva ya. Iya. Kegiatannya terlalu banyak. Dan kebetulan Pending. iya pending ya. Jadi di Kodo ini di bulan ini mungkin bisa sampai 3 kali. Baik, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Beliau adalah Ibu Hajah Elva Suroya, SPD, MPDI, MPD. Baik, Ibu, pagi ini kita akan berbincang. Ibu akan menyampaikan tentang dinamika di seksi pendidikan madrasah tentunya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Silakan Bu Elva. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Haji Nadhif SAG MSI, Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Ibu Kasih Penyelenggara, Bapak Ibu Pengawas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan segenap ASN di seluruh bawah atap maupun di Satker, baik KUA, madrasah, dan juga teman-teman hari ini ada PKL ya, PKL atau KKN atau apa namanya Sama dari ini CPNS enggak yang yang di di ruangan kita ruang-ruang. Oh masing-masing. ya, magang. Magang, oh Iya. iya, anak magang yang semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Yang pertama, Mbak Zahra, terima kasih atas kesempatan ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang sudah memberikan begitu banyak nikmat. Insya Allah nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga insya Allah hari ini nikmat silaturahim walaupun via daring ya Bapak Ibu. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Izin Bapak Kepala Kantor dan Bapak Ibu semua, hari ini insya Allah kita akan menyampaikan berbagai dinamika dan juga yang terakhir dinamika di pendidikan, yang terakhir kita mendapatkan hasil SPI. Nah, ini SPI ini bagian dari topik yang nanti akan kita sampaikan di samping beberapa topik yang lumayan menggunung ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai informasi. Sebelum sampai ke SPI, izin Bapak Ibu kami sampaikan yang pertama ini terkait dengan yang masih hangat-hangatnya ini, yaitu PPDB atau sekarang sudah berubah namanya menjadi SPMB. SPMB itu kalau PPDB kan dulu penerimaan peserta didik baru, kalau sekarang seleksi penerimaan murid baru. Nah, ini bagian dari dinamika. Dulu kita pernah menggunakan istilah murid, kemudian menjadi siswa, menjadi peserta didik, dan sekarang kembali ke murid lagi. Ini biasanya ganti menteri ada kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman ya, bukan kebutuhan menterinya, kebutuhan zaman. Dan ya, karena sudut pandangnya pasti berbeda. Dan hari ini kami sampaikan bahwa di madrasah ini memang ada beberapa model atau beberapa tahapan SPMB atau seleksi penerimaan murid baru. Dan khusus untuk madrasah di Indonesia ini ada 3 jalur. Yang pertama jalur prestasi, kemudian yang kedua jalur reguler dan jalur afirmasi. Untuk yang madrasah di kita, khususnya di kota Yogyakarta, madrasah-madrasah negeri dari MI, MTS, MA ini sudah menyelenggarakan PPDB atau SPMB jalur prestasi dari mulai bulan Januari. Lama sekali. Dari Januari kita sudah ada payung hukumnya yang dikeluarkan oleh pusat dalam hal ini oleh Dirjen Pendis dan juga ditindaklanjuti oleh Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga kami di seksi pendidikan madrasah sudah menyelenggarakan SPMB jalur prestasi. Ada beberapa gelombang ini sudah mulai di bulan Januari sampai Maret, bahkan untuk jalur
prestasi ini kita ada namanya jalur JPPT atau jalur prestasi tahfidz. Dan ini khusus untuk anak-anak kita yang mempunyai prestasi di jalur tahfidz ini, kita siapkan kelas khusus di semua madrasah, kuotanya ada sendiri dan luar biasa. Banyak peminatnya ya. Luar biasa. Ini kita sampaikan satu contoh saja di salah satu madrasah dengan kuota hanya 150 misalnya, pendaftarnya hampir sampai 1000. Jadi hampir sama kalau kita di perguruan tinggi ya. 1:5, 1:4. Jadi madrasah kita sekarang sudah berbenah, sudah menjadi tujuan pertama dari anak-anak kita yang memang sudah niat masuk ke madrasah. Kemudian yang selanjutnya jalur reguler atau digabung dengan jalur afirmasi. Jalur afirmasi dan reguler ini khusus untuk madrasah aliyah ini sudah selesai di tanggal 3, sekarang tanggal berapa? 3 ya, 3. tanggal 2 Juli, dan khusus yang MTS sudah selesai hari ini untuk berkas online dan penyerahan berkasnya sudah harus dimasukkan hari ini. Dan untuk madrasah di aliyah ini sudah proses lapor diri atau daftar ulang. Dan beberapa madrasah kita memang yang negeri, yang jalur reguler dan afirmasi ini memang hanya menyisakan beberapa kuota. Untuk MAN 1 kuota tinggal 30 dari sekian ratus kuota. Itu sudah diperebutkan oleh ribuan calon murid dari berbagai prestasi dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi kuota, baik kuota asrama maupun kuota pondok yang disediakan oleh madrasah sudah ludes. Laris manis ya. Laris manis. Makanya Bapak Ibu kalau yang memang mungkin ada tetangga, anak, sanak saudara, atau mungkin kolega yang mau menyekolahkan ke madrasah, memang kami sarankan dimulai mendaftar dari jalur prestasi. Artinya ketika jalur prestasi kita ada konfirmasi untuk melakukan apa sih prestasinya, apa sih keunggulan peserta didik ini, siswa ini, murid ini, sehingga bisa kita lakukan wawancara. Kalau jalur reguler atau yang sekarang ini dari 30 kuota, ini di salah satu materi MAN 1 ini 30 kuota, yang mendaftar hampir 500. Artinya ini sudah 1:sekian. Dan yang di MAN 2 ini kita juga punya kekhasan karena di MAN 2 ini ada KKO ya. Kelas khusus olahraga, dan prestasinya bukan hanya di olahraga tapi juga tahfidz juga menerima. Jadi di MAN 2 ini kuotanya kurang lebih sekitar 70, diperebutkan oleh hampir 600 calon murid. Ini hari ini kemarin siang sudah selesai lapor diri, jadi sudah selesai. Ada cadangan 20, dan itu cadangan 20 hari ini akan dikonfirmasi apakah yang diterima ada yang mengundurkan diri atau tidak. Kemudian di MAN 1 juga demikian. Yang di MTS ini pesertanya juga luar biasa, MTS negeri. Untuk yang di MIN sudah selesai di awal bulan, jadi sudah finish. Sudah entek tutulannya, tutulannya sudah habis. Jadi Bapak Ibu, memang kami sangat menyarankan madrasah kita sekarang sudah naik daun, bukan tidak lagi menjadi second opinion ya, jadi pilihan kedua. Maka Bapak Ibu yang berminat menyekolahkan ke madrasah memang jauh-jauh hari harus sudah mempersiapkan diri. Jadi jangan lagi kebiasaan aku harus menyekolahkan di madrasah nek nilai ASPD kurang nyantol. Sudah enggak zamannya lagi. Sudah tidak zamannya lagi. Nanti akan tidak kebagian kuota. Begitu kondisi madrasah kita. Alhamdulillah ini berkat doa dan dukungan Bapak Ibu semua, Bapak Kepala Kantor dan seluruh sivitas akademika di di madrasah yang kita punya, baik negeri maupun swasta. Terima kasih Bapak Ibu di madrasah. Kemudian ini kami tambahkan juga untuk jalur reguler, memang kita mengikuti dengan jadwal di masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota. Karena kita mengikuti kota, maka kota juga
kita mengikuti jadwal yang di kota. Untuk kabupaten lain mengikuti di kabupaten Sleman dan lain sebagainya. Sesuai lokal. Oke, kemudian dinamika yang kedua kami sampaikan Bapak Ibu bahwa adanya kebijakan untuk pelaksanaan TKA. Dulu kita pernah ada namanya UN ya, ujian nasional. Kemudian dihilangkan, disesuaikan dengan kebutuhan pada masa itu, dan sekarang dianggap perlu bahwa ketika anak-anak kita awalnya yang mau masuk ke perguruan tinggi itu dengan jalur prestasi atau SNPP, itu yang jalur prestasi ya, penelusuran bakat dan minat itu ditengarai ada sedikit penggelembungan nilai dan lain sebagainya, maka anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi kadang tidak sesuai dengan passion hanya karena nilai rapot yang nilai kasih sayang dari sekolah yang diberikan. Akhirnya ada kebijakan yang namanya TKA, tes kemampuan akademik, yang ini kalau kita flashback ke belakang ini sama dengan UN. Ini bagian dari salah satu kontrol quality pendidikan kita, dan informasinya insya Allah di samping TKA yang dilakukan oleh Kemdikdasmen yang akan dilaksanakan di bulan September atau November nanti untuk jenjang MA atau SMA, kita di Kementerian Agama juga insya Allah akan melaksanakan TKA Mapel Kekhasan Agama, Kekhasan Madrasah. Nah, ini ada tambahan yang di madrasah. Dan ini tidak perlu ragu Bapak Ibu, dan tidak perlu istilahnya ribut gitu ya, karena ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan zaman, dan TKA ini dianggap bagian dari salah satu yang nanti akan membantu peserta didik untuk mendaftar ke jenjang pendidikan selanjutnya, baik di SMA, MA itu ke perguruan tinggi. Ini menjadi salah satu syarat penerimaan mahasiswa baru. Kemudian yang ketiga ini ada namanya kurikulum cinta. Nah, ini. Kemarin kurikulum merdeka, sekarang kurikulum ya, cinta. jadi sebenarnya ini bukan bagian terpisahkan dari kurikulum yang sudah kita lakukan, hanya istilahnya memang KBC, kurikulum berbasis cinta. Ini bukan sesuatu yang baru, hanya kita insersikan ke semua pembelajaran yang ada di madrasah Bapak Ibu. Dan untuk implementasi KBC ini di seluruh Indonesia sudah ada 12 madrasah dari jenjang RA sampai MA yang ditunjuk untuk piloting. Dan piloting ini kita di Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan anugerah amanah. Salah satu RA kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi piloting kurikulum berbasis cinta. Ini dari Direktorat KSKAK Kementerian Agama RI. Dan kurikulum cinta ini sudah diimplementasikan kurang lebih 2 bulan berjalan, dan kami dari jajaran Kementerian Agama kemarin juga bersama Bapak Kepala Kantor bersama dengan pengawas madrasah sudah melakukan penguatan, pendampingan sekaligus monitoring berjalannya kurikulum cinta di salah satu madrasah kita, yaitu di RA Bunaya. Seluruh Indonesia hanya 12 piloting. Kita mendapatkan satu amanah yaitu di RA Bunaya. Nah, RA Bunaya ini kepala madrasah, kepala RA-nya Bu Lina. Dan ini beberapa waktu yang lalu sudah dimonitoring oleh Direktorat KSKK. Alhamdulillah kami juga mendampingi berjalannya ini, dan kami juga intensif melakukan pembimbingan, pendampingan implementasi ini secara periodik, dan juga karena memang ini amanah ya, amanah dari Kementerian Agama, maka kami juga tidak tidak
serta-merta mengeluh gitu ya, tidak serta mengeluh. Bahkan ini bagian dari oke lah nanti ke depan barangkali RA Bunaya akan bisa menjadi salah satu RA yang bisa mengimbaskan pengalaman ini kepada semua madrasah di Jogja maupun di seluruh Indonesia. Dan ini sudah menjadi jujukan dari beberapa RA dan madrasah lain. Untuk kurikulum cinta ini kita menginsersikan beberapa istilahnya kalau kita masukkan itu hubbullah yang pertama yaitu cinta kepada Allah, kemudian hubbur Rasul, cinta kepada Rasul, hubbul nas atau cinta kepada manusia, hubbul bi'ah, dan yang terakhir hubbul waton wal bilad. Jadi semua konteks cinta yang ada di kurikulum berbasis cinta ini sebenarnya sehari-harinya sudah kita lakukan. Hanya ketika kita menamakan ini kurikulum berbasis cinta, kita ada penguatan di beberapa aspek, termasuk juga penguatan konten dari yang mungkin sehari-harinya kita menyampaikan materi dengan datar-datar saja, dengan pemenuhan materi yang begitu banyak dalam kurikulum berbasis cinta ini, kita ada penguatan pada ranah akhlakul karimah ya, dibimbing oleh guru-guru kita. Guru-guru kita juga alhamdulillah responnya luar biasa, siap untuk beradaptasi dengan segala macam perubahan walaupun harus belajar dari banyak banyak konten gitu ya, banyak konten, banyak sumber belajar yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang selanjutnya ini dinamika yang juga ditunggu-tunggu oleh halayak pendidikan, ini adalah perubahan kurikulum. Ini. Jadi kalau di Kementerian Agama terakhir kita menggunakan KMA 450 tahun 2024 dan alhamdulillah ini sudah diimplementasikan di semua madrasah kita. Dan di Permendikbudnya, Permendikdasmennya kita ada nomor 12 tahun 2024. Dan karena kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman, maka Permendikdasmen ini akan segera diganti dan akan segera di launching, tidak lagi menggunakan namanya kurikulum merdeka, cukup kurikulum. Nanti kita akan tunggu launchingnya. Dan KMA 450 juga akan segera kita revisi, sudah proses, nanti akan segera mengikuti dengan kebijakan yang baru. Beberapa kebijakan di KMA dan Permendikdasmen ini bisa saya sampaikan, utamanya yang sangat-sangat mungkin berbeda dengan sebelumnya. Ini ada masuknya pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini coding ini ya, yang dulu cuma di les-lesin aja Iya, coding. betul. Jadi Sekarang dia masuk coding ke sekarang kurikulum ya. masuk ke mata Oh, pelajaran dan ini nanti sudah digodok bagaimana akan seperti apa implementasinya. Kemudian eh, kecerdasan karena ini kan semacam satu mata pelajaran yang coding dan kecerdasan artifisial. Nanti insya Allah pagi ini tadi pagi setelah subuh saya mendapatkan WA dari Pak Kasubdit sudah muncul Permendikdasmen nomor Permendikbud nomor 11 tahun 2025 tentang beban kerja guru. Nah, ini belum sempat saya share ke teman-teman, Bapak Ibu, nanti insya Allah segera saya share. Nomor 11 ini terkait dengan beban kerja guru. Ini juga akan menyesuaikan dengan tambahnya mata pelajaran coding dalam kurikulum kita. Dan juga ada perubahan jam wajib tatap muka itu dulunya 24 menjadi 16. Ini akan ada ketentuan di Permendikdasmen itu. Insya Allah nanti akan ada penyesuaian. Dari 18 menjadi 16 ya. Iya, dari 18 menjadi 16 yang dulunya kan sebenarnya 24, kemudian 18 bisa diakumulasi dari kegiatan lain. Dan yang sekarang
minimal itu 16. Dulu minimal 18. Jadi Ya. turun ya. Iya, turun, tetapi sebenarnya ini bukan turun, ini hanya tatap mukanya. Tatap mukanya. Untuk pemenuhannya tetap 24, tetapi bisa diisi dengan kegiatan pendampingan di luar kelas dan pembimbingan yang dilakukan oleh guru, baik itu kokurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, ini yang nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan di madrasah kita dan juga di sekolah, insya Allah. Baik, itu beberapa dinamika. Setelah itu kita ke judul utama besar kita hari ini adalah sosialisasi hasil SPI pendidikan. Jadi apa toh SPI itu? Beberapa waktu yang lalu izinkan saya menyampaikan, ini sudah jam 8 nggak apa-apa ya. Tadi agak terlambat ya, tadi Nggih. mundur 10 menit ya. Kami mendapatkan undangan dari KPK, dari divisi apa ya, saya kok divisinya belum sempat saya sampaikan, dari KPK yang intinya ada amanah Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 bahwa kita itu diminta untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi atau sering disebut dengan PAK, pendidikan anti korupsi. Saya yakin ini bagian dari karakter pendidikan dasar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru hampir di semua jenjang ini sudah disampaikan. Dan ini bagian dari amanah undang-undang pasal 7 bahwa kita di semua jejaring pendidikan diminta untuk memberikan pendidikan anti korupsi. Nah, pada tahun 2021 ini KPK bersama timnya sudah menyusun instrumen untuk dilakukan semacam survei ya, membangun integritas. Jadi SPI ini adalah survei penilaian integritas pendidikan. SPI pendidikan ya, survei penilaian integritas pendidikan. Nah, kebetulan pada tahun 2021 sudah mulai dibangun konsep dan instrumen dan diberlakukan untuk 50 satuan pendidikan di seluruh kota, tapi ini pilihan, sampling. Kemudian di tahun 2022 ini survei skala nasional, dan di tahun 2023 ini di jenjang atau skala provinsi, dan ini yang menyasar langsung ke kita di tahun 2024 ini di skala kabupaten kota. Dan kita yang ada di Kementerian Agama Kota dan khususnya dan umumnya yang ada di Kota Yogyakarta, baik itu Dinas Pendidikan maupun Kemenak, ini menjadi salah satu sampling survei. Dan sampling survei itu menghasilkan ya, ini menghasilkan indeks integritas pendidikan DIY secara keseluruhan ini berada pada level korektif. Agak mending ya, agak mending walaupun belum sampai ke tahap tangguh. Jadi ini kalau levelnya kan ada 1 sampai 5, kita berada di level 2. Ini seluruh DIY secara umum ya, secara umum. Termasuk di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, kita ada beberapa sampling atau sasaran survei dari jenjang MI hingga MA, baik negeri maupun swasta. Dan hasil dari survei ini kemarin sudah disampaikan, kita diminta untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi khusus untuk Kota Yogyakarta. Yang ini tentu kalau kota ini menyangkut juga Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama, kita mendapatkan 9 rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah 9 rekomendasi itu tidak harus semuanya ditindaklanjuti dengan rencana aksi, tidak harus semuanya bersamaan, tetapi bisa memilih salah satu. Paling tidak ada tindak lanjut dan ada rencana aksi. Nah, 9 rekomendasi ini kami beserta pengawas dan juga atas bimbingan Bapak Kepala Kantor kemarin sudah berdiskusi panjang lebar dengan Bapak Ibu Guru Kepala Madrasah dan juga Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Humas. Kita sudah merencanakan untuk rencana aksi sementara di triwulan 3 ini
kita akan melakukan rencana aksi untuk rekomendasi 1 dan rekomendasi 5. Kami anggap dua rekomendasi ini urgen dan segera harus kita tindak lanjuti dengan beberapa rencana aksi. Di samping tentunya nanti barangkali ketika rekomendasi 1 dan 2 di triwulan 3 ini bisa selesai sebelum target, maka kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan rencana aksi untuk rekomendasi yang lain. Agar segera selesai untuk melakukan tindak lanjut dan rencana aksi di 9 rekomendasi tersebut. Karena di bulan Agustus nanti rencananya dari KPK dan juga dari Irjen akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan tindak lanjut dan rencana aksi hasil survei penilaian integritas pendidikan. Maka sebelum jatuh tempo saya terbiasa untuk mempercepat. Akselerasi. Iya, jadi Akselerasi. jangan sampai terbiasa mengakhirkan pekerjaan. Jadi lebih baik ya mempercepat walaupun kadang perlu penambalan inovasi di sana sini, tetapi kita sudah tenang gitu kalau pekerjaan kita sudah selesai. Dan ini mohon doa Bapak Ibu semua. Semoga tindak lanjut ini memang nanti akan banyak melibatkan stakeholder yang ada di Kementerian Agama khususnya dan juga umumnya ASN di Kemenak Kota dan lebih khusus lagi Bapak Ibu yang ada di madrasah sasarannya gitu. Mungkin itu Mbak Zahara beberapa dinamika yang ada di madrasah dan ada di pendidikan pada umumnya yang bisa kami sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Elva dan keterangannya sangat panjang lebar dan Bapak Ibu yang ada di madrasah ataupun di KUA, apakah ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan terkait yang telah disampaikan Ibu Elva? Silakan di kolom chat barangkali ada yang akan ditanyakan. Sepertinya bebas dari pertanyaan ini. Tes. Ya ada ya. Tanya, tanya. Oh tanya dari? Ya, dari keuangan. Oh dari keuangan. Silakan. Oh ini kayaknya Pak Dokter Muklis nih. Oh silakan Pak Dokter. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira ini penyampaian yang cukup menarik. Kebetulan kami ini juga PPK ya, statusnya sebagai PPK di program pendidikan Islam. Oh, PPK Nah, pendisi. Ya. Untuk itu ini yang pertama mungkin apakah ada kendala dalam masalah anggaran gitu Bu? Khususnya anggaran SBSN itu apakah kita mendapatkan cukup curahan penganggaran alokasi anggaran dari SBSN? Itu pertanyaan pertama. Karena kita bisa melihat bagaimana kantor wilayah mengalokasikan di antara kabupaten kota yang ada gitu. Nah, apakah Kemenak Kota Yogyakarta dalam aspek anggaran sudah mencukupi atau belum? Dan bisa menopang untuk peningkatan program pendidikan Islam gitu. Kemudian yang kedua itu ini agak sedikit meluas pada output madrasah itu sendiri, khususnya dalam menyeimbangkan antara pelajaran umum dan agama. Itu bagaimana? Karena madrasah kita tahu sebagai sub pendidikan Islam dengan harapan dapat menciptakan siswa yang berkarakter atau berakhlak gitu ya. Jadi tidak hanya cerdas dalam pendidikan umum tapi juga berakhlak karimah. Nah, apakah di lapangan ada kesulitan dalam menyeimbangkan antara pelajaran umum dan agama?
Nah, yang ketiga saya Wah, pertanyaannya mungkin banyak sekali, Pak kebetulan Dokter. baru pindah ini ya, baru pindah ke Kemenak Kota Yogyakarta dari Siap. Bantul. Saya melihat ini di kota ini kok cuma dua itu madrasahnya. Nah, Oh. apakah kemungkinan membuka lagi dan mengembangkan dari madrasah swasta menjadi negeri? Oh, Itu apakah ada upaya-upaya ke Aduh. sana? Nah, gitu. Ini Jawabannya sesuai dengan ngewek. slogan madrasah lebih baik. ya. Barangkali demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Satu orang tiga Oh pertanyaan iya. ya di anu dulu aja Bu. Oke. Nanti tidak Baik, kehabisan terima waktu. kasih Pak Mulis atas atensinya pagi hari ini. Izin menyampaikan respon dari pertanyaan yang pertama terkait dengan Anggaran anggaran SBSN. SBSN ya. Untuk SBSN tahun 2025 ini penganggaran 2024 memang kota tidak mendapatkan alokasi karena sebelumnya kita sudah mendapatkan beberapa alokasi untuk KUA dan juga madrasah. Terakhir kita mendapatkan alokasi untuk SBSN di Min 1 Yogyakarta, sebelumnya di MTS, sebelumnya di Man 1 dan di Man 2 sebelumnya mendapatkan alokasi PUPR. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga bahwa di kota itu tidak hanya 2 Pak, tetapi ada 4 madrasah negeri yaitu Min 1, MTSN 1, Man 1 dan Man 2. Kapan-kapan kita ajak keliling Pak Mulis ya. Harus Bu. Ke madrasah kita. Kemudian terkait dengan tadi yang pertanyaan kedua, output ya, bahwa slogan atau branding dulu sebelum madrasah ini menjadi destinasi pertama, madrasah sering kita promosikan dengan istilah sekolah berciri khas agama. Jadi sekolah, kita kan namanya madrasah. Jadi sekolah itu punyanya dinas pendidikan ya, punyanya tetangga kita menamakan. Sekolah berciri khas agama. Jadi jangan khawatir Pak Mulis. Insya Allah untuk pendidikan karakter yang ada di madrasah kita dan juga Pak Mulis mungkin bisa scroll-scroll prestasi yang ada di madrasah kita, insya Allah prestasi-prestasi yang ada di Banyak madrasah sekali. kita itu bukan terbatas di prestasi akademik, ya. akademik kekhasan madrasah. Jadi kekhasan madrasah itu kan ada mata pelajaran PAI yang digabung ada Quran hadis, fikih, SKI, akidah akhlak dan bahasa Arab. Selain itu ada juga ekstrakurikuler bermuatan moderasi beragama. Jadi sudah komplit. Insya Allah untuk mapel umum anak-anak kita, murid kita juga sangat-sangat berprestasi baik tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional. Ada salah satu siswa atau murid kita di Man 1 misalnya saya kasih contoh gitu ya, dia berprestasi hingga diterima di 5 perguruan tinggi negeri perguruan tinggi di luar negeri. Dan juga di Man 2 misalnya karena prestasi KKO-nya dia juga prestasi bukan gak hanya di nasional tetapi juga internasional. Nanti spill prestasi Pak, kita bareng-bareng mengawal ya Pak Mulis. Dan Baik, Bu. Ya. terkait anggaran Pak Mulis Oke. sangat-sangat kurang kalau ditanya ya, apalagi sekarang kebijakan Iya. kita efisiensi yang biasanya kita memang mengupgrade banyak kebutuhan di madrasah, kita sekarang harus skala prioritas. Apa yang harus kita prioritaskan terkait kompetensi guru kah, terkait prestasi murid kah, atau terkait sarana prasarana kah yang harus kita prioritaskan. Maka efisiensi ini mungkin Pak Mulis bisa mengawal juga bahwa kita sangat kurang Pak Mulis ya. Bisa disampaikan Pak Mulis ya. Dan nanti barangkali untuk PPK, terima kasih Pak Mulis selama ini sudah bekerja sangat baik dengan kami, bekerja sama dan semoga terus bersinergi dengan baik. Kemudian sudah semua ya Pak Mulis ya? Ya, sudah. Sepertinya. Terima kasih. Tadi Jadi bisa di skala prioritas dulu. Iya, baik, siap. Itu kemudian di kolom chat tadi ada kapan launchingnya yang di atas tadi. Oh iya. Kapan launching? Baik, Bu Hani, ini juga saya menanyakan terus setiap hari ini. Kemarin siang Pak Kasubdit baru mengikuti ini saya spill di grup pusat bahwa beliau baru saja mengikuti kegiatan harmonisasi RPM terbaru dari
rencana Permendikdasmen nomor belum tahu, masih secret, pengganti nomor 12. Dan ternyata yang muncul duluan malah Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025, masih hangat fresh dari oven ini, barusan tadi pagi subuh ini jam 5.57 dikirim oleh Pak Kasubdit tentang beban kerja guru. Dan untuk KMA 450 penggantinya belum di launching, tetapi spill isinya kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu Mbak, Iya. barangkali Jadi masih dimohon untuk bersabar. bersabar Gitu, ya. Bu Evi sudah mengomentari sabar berjamaah ya, Iya, Bu. betul. Baik, Jadi Bu. nanti Pak Kasubdit dan Bu Direktur dan juga kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa kita tidak akan lagi masbuk terlalu lama. Jadi Oh, kalau kita imamnya, kita kan menganggap bahwa di dunia pendidikan yang diminta untuk mengurusi kan memang Kemendikdasmen ya. Kalau kami kan di khusus pendidikan keagamaan. Jadi kemarin statementnya biasanya kita masbuk 1-2 tahun ya, karena mengikutinya. Lah sekarang beliau berkomitmen kalau mau masbuk jangan lama-lama, 1-2 hari, 1-2 minggu, jangan sampai ukuran bulan. Iya. Jadi harapannya ketika nanti Permendikdasmen nomor 12 sudah dirilis yang terbaru, KMA 450 yang terbaru juga segera dirilis. Kami sudah selesai untuk revisinya. Alhamdulillah kami menjadi salah satu tim pengembang kurikulum Direktorat KSKK Kementerian Agama RI. Jadi memang beberapa saat kita sering terbang ya Mbak Zar. Selalu berada di pusat. Anugerah dan amanah yang berat Iya. ini. Iya, baik. Ya, istilahnya Gus apa itu cekengan di pusat. Oke, baik Bapak Ibu semua, kayaknya waktu sudah sangat limit ya. Jadi terima kasih untuk keikutsertaan siaran Sapa Pagi ini, dan materinya sungguh sangat menarik di dunia pendidikan madrasah, khususnya di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan Bapak Ibu yang telah beratensi untuk merespon dari materi kita, kami ucapkan terima kasih juga. Baiklah, saatnya kita untuk undur diri, namun sebelumnya akan ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Agus Saiful Bahri SAG dari Penyuluh Agama Islam KUA Kemantren Wirobarajan. Pada Pak Agus disilahkan. Ya, suaranya Pak Agus ya masih di mute, dibuka dulu mic-nya ya. Ya, terima kasih Teteh Jahara dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama berdoa, menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah, memohon ampunan, memohon kebaikan, dan tetap diteguhkan dalam keimanan kita sekalian. Dan juga kebetulan hari ini saudara-saudara kita jamaah haji sudah pulang ke tanah air, khususnya Kloter Yogyakarta. Nah, kita juga doakan bersama untuk kemakburan dan kebaikan haji mereka. Mohon diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Qabbalallahu hajjahum wa ghafara dhanbahum
wa akhlafana maqatahum jawadahumullahu taqwa wa wajjahum fil khairi wa kapahumul hamma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya dan kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elva. Alhamdulillah.